Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na lima 'allamtana wa 'allimna lima yanfa'una warzuqna ilman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Rasulullah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmat kata Allah, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Para pendengar dan para penonton yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara salat merupakan perkara yang sangat besar, yang dimana perkara salat ini adalah perkara yang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendirilah yang menerima perintah salat ini. Kita mengetahui bahwasanya seluruh ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu melalui suatu perantara, seperti puasa, zakat, ya, ibadah-ibadah yang lainnya itu melalui perintah, yang perintah ini pun melalui suatu perantara, yaitu melalui malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Akan tetapi perintah salat ini adalah suatu perintah yang dimana Nabi kita sendirilah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintahnya, dan di mana Nabi kita SAW diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat melalui peristiwa yang besar, dan kita semua umat Islam mengenalnya dengan peristiwa Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat tersebut. Para pendengar dan para penonton yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara salat ini pula, ikhwan sekalian, karena saking besarnya ya perintah salat ini, maka penentu baiknya suatu amalan seorang muslim itu dengan rusaknya amalan seorang muslim itu dengan dimana ia menjaga salatnya atau ia menyanyiakan salatnya. Siapa yang menjaga salatnya, maka amalannya pun akan baik. Akan tapi siapa yang melalaikan salatnya ini, maka seluruh amalannya pun ikut rusak. Semana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala yuhasabu bihi 'abdun yawmal qiyamati shalah. Perkara yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Wa in salahat salaha lahu sa'iru 'amali. Jika salatnya baik, maka seluruh amalannya pun ikut baik. Wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Jika salatnya rusak, maka seluruh amalannya pun ikut rusak. Maka barometer ya diterimanya amalan seorang muslim itu adalah ketika ia menjaga salatnya. Akan tetapi barometer ditolaknya ya amalan seorang muslim itu dengan ia melalaikan salatnya. Dan kita ya dapat berpikir bahwasanya kebaikan seorang muslim itu bagaikan ya sebuah intan emas permata ya, yang emas, intan dan permata ini berada dalam sebuah peti ya. Yang peti ini dalam keadaan terkunci. Peti ini dalam keadaan terkunci. Adapun salat ini adalah kuncinya. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, as-salatu miftahul khair. Salat itu adalah kuncinya kebaikan. Kalau kunci salat itu
Kalau sholat yang menjadi kuncinya itu rusak atau patah, maka mustahil ya, mustahil kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan ya selama hidup di dunia ini, mustahil untuk kita dapatkan manfaatnya. Kalau kuncinya patah, maka mustahil kita bisa mendapatkan ya apa yang ada di dalam peti tersebut. Makanya orang yang menyanyiakan sholatnya, maka dia adalah orang yang merugi pada hari kiamat. Walaupun kebaikannya banyak. Mengapa? Karena ia tidak mampu ya, ia tidak akan bisa mengambil manfaat dari kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan di dunia. Kenapa? Karena kuncinya rusak atau kuncinya patah. Orang yang menyanyiakan sholatnya, maka seluruh kebaikannya itu tidak akan mampu ia dapatkan nanti pada hari kiamat kelak. Yang menjadi miris bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang yang meruntuhkan agamanya. Siapa yang menjaga sholatnya, ia menegakkan tiang agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat itu adalah tiangnya agama. Faman tarakaha faqad hadama ad-din. Siapa yang meninggalkan salat, menyanyiakan salatnya, faqad hadama ad-din, sungguh ia telah meruntuhkan tiang agamanya. Perhatikanlah bagaimana salat ini menjadi sebuah tiang penyangga dalam agama Islam. Jika tiang atau penyangga dalam agama ini telah hancur, maka mustahil yang lainnya pun akan tetap baik. Mustahil. Kalau tiangnya sudah hancur, maka yang lain pun akan hancur pula. Karena tiang inilah yang menjadi, tiang sholat inilah yang menjadi penyangga atas amalan-amalan yang lainnya. Maka orang yang menjaga sholatnya itu adalah orang yang memperbaiki tiangnya, menegakkan tiang agamanya. Sedangkan orang yang tidak menjaga sholatnya ini adalah orang yang merobohkan tiang agamanya. Makanya ya, dalam salah satu fatwa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ia mengatakan bahwasanya orang meninggalkan sholat itu tidak wajib disolati ya oleh kaum muslimin, tidak wajib dijenguk apabila ia sakit. Dia wajib dimandikan oleh kaum muslimin, dia wajib dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Beliau rahimahullah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu berpegang teguh kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sallallahu menyebutkan dalam sabdanya, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian kami ya, dengan orang-orang kafir itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, sungguh ia telah kufur. Yakhrujuna 'anil millah. Dia telah keluar dari agama. Inilah yang menjadi rujukan ya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan yang jelas bahwa orang meninggalkan salat sungguh ia telah kufur, keluar dari Islam. Walaupun ada khilafiyah di kalangan para ulama. Khilafiyah yang pertama adalah pendapat ulama yang pertama, siapa yang tidak salat akan tetapi ia masih mengakui bahwa salat itu wajib hukumnya atas seorang muslim, akan tetapi dia tidak melaksanakan salat tersebut karena malas, maka dia tetap Islam tapi dihukumi dosa besar. Pendapat yang kedua mengatakan siapa yang meninggalkan salat karena ia telah mengakui bahwasanya salat itu tidak wajib, maka inilah yang mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam ini. Akan tetapi yang kita mengambil ya pendapat yang pertama, tetap dihukumi dosa besar ya. Ketika kita membaca karangan Imam Al-Zahabi ya, Al-Kabair, kitab Al-Kabair yang mencakup dosa-dosa besar, di dalamnya ya, tercantum di mana orang-orang yang tarikus salat, orang-orang yang meninggalkan salat ya, hukumnya ya ancaman bagi mereka, dosa-dosa besar bagi mereka ya, ini semua tercantum dalam kitab ya, kitab karangan Imam Az-Zahabi ya, kitab Al-Kabair.
Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat, ya, dari sifat orang-orang yang melalaikan salat ini. Dan ancamannya bagi orang-orang yang meninggalkan salat itu, Allah ancam sendiri dalam Al-Qur'an, ya. Allah ancam, ya, orang-orang yang meninggalkan salat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Ya. Allah bertanya kepada para penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Maka orang yang berada dalam neraka itu mengatakan, "Qalu lam naku minal musallin." Mereka mengatakan, para penghuni neraka mengatakan, dulu kami di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Wa iyadu billah. Kita tidak menginginkan hal tersebut menjadi penghuni neraka Saqar. Akhwan sekalian. Dan ancaman juga bagi orang yang tidak menjaga salatnya, akhwan sekalian, para penonton sekalian, adalah tidak akan ada, ya, cahaya, ya, penolong, tidak ada keselamatan pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yuhafiz shalah." Siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakul lahu nurun, maka tidak akan ada cahaya baginya pada hari kiamat. Wala burhanin, tidak ada pembela. Walam yakul lahu najatun, dan tidak ada keselamatan, tidak ada kemenangan, tidak kejayaan. Wa kana yaumul qiyamati ma'a fir'aun, dan nanti pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Wa iyadzu billah. Lihatlah bagaimana orang-orang yang mereka itu menyia-nyiakan salat, yang mereka meninggalkan salatnya. Mereka akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, ya, Ubay bin Khalaf. Wa iyadzu billah. Mereka ini adalah tokoh-tokoh kaum fujjar, orang-orang yang wayakfuruna bi ayatillah, mereka telah kufur terhadap ayat Allah, mereka menentang ayat Allah. Padahal di dalam, ya, firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang beriman itu, mereka senantiasa berdoa, wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah, kumpulkanlah kami, ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan orang-orang al-abrar, orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang fujjar. Kawan sekalian, orang yang meninggalkan salat tidak ada cahaya, lam yakul lahu nurun, tidak ada cahaya. Padahal seorang itu bisa melewati titian sirat pada hari kiamat adalah dengan cahaya-cahaya mereka. Orang-orang munafik pada waktu itu dihilangkan cahayanya. Orang-orang yang beriman, ya, mereka akan cahaya mereka itu akan disempurnakan, ya. Makanya orang-orang yang beriman pada waktu itu, ketika mereka melihat orang-orang munafik dipadamkan cahayanya, ketika ingin melewati sirat, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Di dalam dua salat juga yang kita kenal dengan salat barlain, ya, yang kita kenal dengan salat Isya dan salat subuh, ada keutamaan yang besar. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, "Basyiril masaina fi dhillami ila masajid bin nuri tam yaumil qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di bawah kegelapan menuju masjid-masjid, sesungguhnya mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Di sini Allah mengatakan, ya, Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Justru kalau ada cahaya yang sempurna pada hari kiamat, ini menunjukkan bahwasanya cahaya itu sangat penting pada hari kiamat kelak. Maka tidak boleh seorang muslim itu menyanyiakan dua salat ini, yaitu salat subuh wal isya, salat subuh dan salat isya. Tidak akan ada pembela pada hari kiamat. Lam yakul lahu burhan, tidak ada yang membela. Pada salat itu nanti akan menjadi pembela bagi orang-orang yang senantiasa menjaga salat itu, ya. Wala najatun, tidak akan ada keselamatan, ya. Tidak akan ada kemenangan pada hari kiamat. Padahal ikhwan sekalian, para pendengar sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tolak ukur, ya, keselamatan seorang muslim itu pada hari kiamat kelak adalah
dengan dimasukkan mereka ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar", siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang menang. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Orang yang menjaga sholatnya, ikhwan sekalian, mereka akan diberikan keselamatan, kemenangan. Bukanlah orang yang beruntung itu ada orang yang punya harta yang banyak, jabatan, pangkat, ketika di dunia. Kenapa? Karena dunia ini akan kita tinggalkan nantinya. Allah menyebutkan di akhir hayatnya tadi, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan di dunia itu kesenangan yang menipu. Dunia itu fana. Kullu ma 'alaiha fan. Setiap dunia ini akan hancur, akan rusak. Maka seorang muslim harus senantiasa mereka menjaga salatnya, terutama shalawatul khams, salat 5 waktu mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, senantiasa menunjuki kita dalam golongan orang-orang yang senantiasa menjaga salat-salat 5 waktu kita, dan kita mendapatkan sunanul huda, petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan masukkan kita semua ke dalam surganya al-husna wa ziyadah, surga dan tambahannya, yaitu liwajhillah, untuk kita semua melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Barakallahu fiikum, syukran katsiran ala bi husni ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.